Shalom Bapak Ibu saya sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Di bulan ini kita sudah masuk bulan Desember penghujung tahun. Di bulan ini kita akan merayakan Natal, juga kita akan merefleksikan tahun 2020 dan masuk tahun 2021. Kita punya satu tema yaitu dipanggil untuk mengabdi. Kata mengabdi ini menarik sekali, dikutip dari Lukas pasal 16 ayat 13a. Dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam kita hidup, kita ditebus untuk kita ini jadi abdi Tuhan. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah orang yang melayani di mimbar, penyambut tamu, maupun pelayan-pelayan yang ada di dalam sebuah ibadah. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk rencananya. Dan biarlah di bulan ini kita boleh belajar mengenai kata mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan channel Yesus Gembala, boleh klik tombol berlangganan dan klik tombol sukai untuk channel ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh berlangganan channel A Thousand Haleluya dan juga sukai channel ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang kembali di gereja ini, di dalam virtual ibadah minggu ini. Mari kita teduhkan hati kita, mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, kami bersyukur berterima kasih atas kasih kebaikan rahmat anugerah yang Tuhan boleh curahkan dalam hidup kami. Basuh jamah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami masuk menghadap Engkau. Sertai kami sepanjang ibadah ini, Bapa. Beri telinga kami, hati kami peka akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Berdoa bagiku, pada yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus berseru untukku, Roh Kudus indahkan aku. Ku tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada, tiada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus, doakanku. Mari dengan penuh ucapan syukur datang kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dalam ucapan doa kami, Roh Kudus. Roh Kudus berdoa bagiku, adalah yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus berseru untukku, Roh Kudus indahkan doaku.
untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Selalu ku yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil. Mustahil bagi Dia, Roh Kudus doakan. Mari sama-sama dengan penuh iman. Tiada yang Mustahil bagi Dia, Roh Kudus doakanku, doakanku dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, Roh Kudus urapi kami. Haleluya, haleluya, glory bagi Yesus, kasih-Mu tercurah. Haleluya, kami sembah, kami muliakan, tiada bagimu segala pujian. Mari angkat suaramu sama-sama. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Biarlah semua makhluk di bumi dan di surga menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji bagi nama Yesus. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Tuhanku. Sembah dan puji Yesus Tuhanku. Segala sembah, puji, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Mari penuh sukacita masuk hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, karena Putra Allah telah menjadi manusia. Ya, sama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sama-sama angkat suaramu. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yes. Segala kemuliaan bagi nama Yesus.
bumi menyembah. Waktu kaum gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Mari angkat suaramu. Hai, siarkan di gunung, katakan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Amin. Segala sukacita bagi Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu. Malah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggedar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari sama-sama sorakan pujian. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Aku boleh bagi nama Yesus, sukacita di bumi dan di surga bagi semua yang percaya Anak Putra Allah lahir menjadi manusia menyelamatkan kita. Mari penuh sukacita, sorak-sorai pujian bagi nama Yesus. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terakhir kali, hai, siarkan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Katakan sama-sama, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan, lahirnya Al-Masih. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus datang di hidupku, lawatku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Yesus datang di hidupku, lawatku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Izinkan ku jumpai di jubah-Mu Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah, sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sujud menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Tuhan. Izinkan ku jambak, jumpai di jubah-Mu Yesus, makananmu sembuhkanku, biar ku berserah, sujud menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Selamanya senantiasa. Senantiasa. segala kemuliaan, hormat dan kuasa bagi nama Yesus di bumi dan di surga. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kami mengucap syukur untuk setiap yang boleh kami lalui. Dan sebentar berfirmanlah melalui hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati kami Tuhan, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan diurapi dengan urapan yang sama. Berkati dengan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu, mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala di bulan Desember, bulan terakhir di mana kita akan melangkah ke tahun 2012 dengan tema dipanggil untuk mengabdi. Bapak Ibu Saudara, kata mengabdi ini memang secara eksplisit atau tertulis di dalam Perjanjian Baru jarang sekali muncul. Tetapi kalau kita membaca Perjanjian Baru, kata mengabdi ini seringkali digantikan oleh hubungan antara Tuhan dengan hambanya atau pelayan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan mengenai hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas bagaimana kita menjadi seorang hamba di dalam kebenaran. Kalau Alkitab yang saya pegang yaitu di dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai ke 23, diberi judul perikopnya adalah dua macam perhambaan, tetapi dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dituliskan sebagai hamba kebenaran atau slaves to righteousness. Di dalam hidup kita harus belajar bagaimana kita ini menjadi hamba di dalam kebenaran, supaya hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau dan menepati setiap perintah-perintahnya. Saya bacakan Roma pasal 6 ayat 20 sampai ke 23, demikian bunyinya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kehidupannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, nats ini kalau kita baca mungkin nats ini nampaknya ribet, ruwet, nggak relevan. Tapi gampangnya gini, seorang yang ada di dalam dosa, kehidupannya akan dipenuhi dengan rasa malu, dipenuhi dengan rasa bersalah, sehingga dia merasa kehidupannya tidak bisa berkembang. Dan saat semuanya itu sudah selesai, pada akhirnya manusia yang berdosa akan masuk ke dalam neraka yang maut.
Sedangkan orang yang dimerdekakan dari dosa oleh karena hukum kasih karunia dalam Yesus Kristus, dia akan semakin hari akan semakin dimurnikan oleh Tuhan, dan kesudahan hidupnya ialah menerima mahkota kehidupan yang kekal. Sebab upah dosa ialah kematian di dalam kekekalan, yaitu neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup di dalam Yesus Kristus, yaitu di surga, sebab kita telah ditebus. Kira-kira kalau saya bahasakan Alkitab ini dalam bahasa kita sekarang adalah seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke 20-23 tadi, maka yang terjadi dalam kehidupan kita ada dua macam perhambaan. Yang pertama adalah hamba dosa, yang kedua adalah hamba kebenaran. Saya ingin membahas mengenai dosa. Dosa ini jarang sekali dibahas di gereja karena tampaknya dosa itu menakutkan. Kalau kita berbicara mengenai dosa, maka yang kita bicarakan adalah upah dosa adalah maut. Maka setiap gereja takut sekali membicarakan masalah dosa karena yang terjadi, dosa itu memimpin orang kepada sebuah penghakiman. Kenapa saya katakan begitu? Karena dosa seringkali dikaitkan dengan kesalahan, dan orang yang salah seringkali harus mendapatkan penghakiman saat itu juga. Saya seringkali melihat bagaimana Yesus mengampuni orang yang berdosa. Bahkan satu kali Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, kehidupannya tidak melakukan apa-apa. Dia sampai untuk datang kepada Yesus pun dibawa oleh temannya. Tetapi pada waktu itu Yesus mengatakan, "Hai anakku, berdirilah sebab dosamu sudah diampuni." Dan kemudian orang-orang di sekitar situ, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi mengatakan, "Siapa dia yang bisa mengampuni dosa?" Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dosa ada di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa dipungkiri. Akibat dari dosa itu pasti ada. Contoh gampang begini. Orang yang paling dekat dengan hati Tuhan, yang diakui oleh Alkitab, bahkan dalam Alkitab bahasa Inggrisnya a man after God's own heart, yaitu orang yang dekat sekali hatinya dengan Tuhan, Raja Daud. Raja Daud di antara banyak orang adalah raja yang besar, raja yang hebat. Kedekatannya dengan Tuhan, dalam mazmur-mazmurnya dia mengetahui bagaimana Tuhan mengenal dosa Daud. Tetapi saat Daud jatuh dalam dosa, apakah tidak ada konsekuensi dari dosa itu? Tentu saja ada Bapak Ibu Saudara. Saat Daud membawa Uria masuk dalam peperangan dan kemudian Uria dibunuh secara strategis, disuruh tinggalkan pasukan-pasukan Daud, suruh tinggalkan Uria di garis depan, dan Uria dibantai oleh musuh Daud pada waktu itu. Tentu saja itu sebuah kesalahan yang besar. Kita pikir sebagai orang yang benar, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang ada dalam hadirat Tuhan, gak ada akibat dari dosa. Ada Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ulang ya. Roma pasal 7 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah aku yang melepaskan dari tubuh maut ini? Kalau kita lihat, tadi saya sudah bawakan Daud. Bagaimana Daud melakukan kesalahan dalam kehidupannya, ada namanya konsekuensi. Kita lihat seorang rasul, penulis sebagian besar perjanjian baru, pun mengakui dalam kehidupannya tidak lepas dari dosa. Karena Rasul Paulus ngomong, dalam anggota tubuhku, meskipun pikiranku, meskipun kemauanku itu ingin melakukan yang benar, tapi aku gak bisa menolak bahwa dagingku ini adalah daging yang melakukan dosa. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dosa yang ada di dalam kehidupan kita membawa kita ini bisa merasa malu, merasa kita ini jauh dari Tuhan, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan.
Roma pasal 6 tadi menarik sekali. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Dosa itu membuat rasa malu. Kalau kita flashback lagi lebih ke belakang lagi. Kitab Kejadian pasal 3. Orang yang paling dekat setelah Daud dengan hati Tuhan adalah Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang dikatakan Tuhan membentuk mereka, menciptakan mereka sesuai rupa dan gambarnya. Itu Adam. Kemudian dari rusuk seorang yang sempurna itu diambil dan diciptakan Hawa. Dua orang yang tidak punya kesalahan, diciptakan tanpa cacat. Dan pada waktu Hawa itu makan buah terlarang, jatuh di dalam dosa. Dan kemudian Adam pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Hawa. Apa yang terjadi? Dia ambil yang namanya daun dan dia bikin celana dalam, pakaian dalam untuk menutupi bagian tubuh yang dia pikir itu nggak layak. Sebelumnya Adam dan Hawa nggak pernah tahu bahwa bagian tubuhnya itu nggak ada yang nggak layak untuk dipandang. Tetapi saat jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan adalah dia tutupin bagian yang menurut dia itu adalah tempat yang memalukan untuk dilihat. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka bersembunyi saat Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini menarik. Kalau Tuhan datang saat ini, apa yang hendak kita sembunyikan? Daud menulis bagus sekali. Semua dosa kita terperinci titik demi titik di hadapan Tuhan. Dari seorang yang tahu sekali bagaimana caranya menyembunyikan dosanya orang lain, gak ada yang tahu. Sampai satu kali nabi pengganti Nabi Samuel yang belum terkenal datang negur Daud. Dan memperkatakan sesuai apa yang dikatakan Tuhan melalui Nathan yang jadi teguran Daud yang paling keras. Dan membuat Daud bertobat. Kalau pada waktu kita berdoa tiba-tiba, ini saya katakan ada imajinasi yang kita pikir bersama-sama. Kalau kita lagi berdoa, Tuhan, aku rindu Engkau. Tahu-tahu Tuhan datang di depan kita dalam wujud kemuliaannya, dalam terangnya. Pertanyaan saya, apa yang hendak kita sembunyikan saat Tuhan datang? Nah, kita nggak bisa lepas dari hukum dosa. Oke. Pak, saya ini orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Saya menjaga hidup saya sungguh-sungguh. Pekerjaan saya baik-baik. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Saya melakukan seperti firman Tuhan. Kita masuk hal yang kedua. Definisi dosa. Saya nggak akan pakai definisi teologian yang hebat. Saya akan pakai bagaimana Yesus menggambarkan apa itu dosa. Kita pikir hukum itu berlaku begini. Hukum dunia mengatakan bahwa seorang pencuri adalah orang yang kedapatan tertangkap sedang mengambil dengan bukti-bukti tertentu yang bisa dijadikan pemberat saat diadili. Tapi menurut Yesus, yang namanya kesalahan adalah demikian. Matius pasal 27 ayat 20, Matius pasal 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan berzinah. Ayat yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, Yesus katakan sudah berdosa dan berzina dengan dia dalam hatinya. Menarik banget saat Tuhan bilang gini. Orang tuh berzina kalau ketangkep lagi berduaan sama orang yang bukan pasangannya, bukan suaminya, bukan istrinya, itu namanya dosa. Udah pasti itu dosa, titik. Tapi Yesus melanjutkannya. Tetapi orang yang di dalam otaknya udah memikirkan wanita, terpikat, muncul hawa nafsu, buat Tuhan itu sudah dosa. Pertanyaan saya, melalui definisi ini, masih berpikir kita nggak berdosa?
Bahkan orang yang katakan entah aku, entah Tuhan yang berkata, dia menuliskan, celakalah aku dalam tubuh manusia ini, aku ingin melakukan yang baik, tetapi dosa yang ingin aku lakukan. Definisi dosa dari Tuhan Yesus ini membawa kita berpikir, Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti bahwa kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa sudah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah demikian. Bagaimanakah kita sebagai manusia yang berdosa bisa lepas dari hukum dosa menjadi hamba kebenaran? Karena dikatakan orang yang hidup dalam dosa menghambakan dirinya pada dosa. Sedangkan orang yang menghambakan dirinya pada kebenaran adalah hamba kebenaran. Kalau orang dalam kehidupannya, di dalam hidupnya, yang dia pikirkan adalah sesuatu yang tidak baik terus-menerus, bagaimana caranya menipu, bagaimana caranya mungkin melakukan tindak kejahatan, bagaimana memikirkan hal-hal yang tidak baik, sudah pasti itu berdosa. Tetapi kalau orang yang dia dalam kehidupannya, tiba-tiba keluar pikiran yang jahat. Siapa sih dalam hidupnya yang bilang, pikiran saya, hati saya, mulut saya tidak pernah memikirkan yang jahat, selalu baik aja. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berpikir seperti itu dia sempurna adalah orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena dia gak butuh salib Tuhan yang membuat kita bertobat setiap saat. Bagaimanakah caranya kita menjadi hamba kebenaran? Hal yang terakhir, Roma pasal 6 ayat 22. Bagaimanakah kita menjadi hamba kebenaran? Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya ulang, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kata pengudusan inilah yang menjadi titik di mana kita akan belajar menjadi hamba kebenaran. Tadi saya udah bilang, banyak orang percaya Yesus, dibaptis, tapi kehidupannya gak mau berubah. Kata pengudusan itu menarik. Ada ilustrasi yang paling saya suka. Saat itu ada orang bawa air, gelas berisi air. Di gelas pertama ini adalah gelas yang berwarna, airnya warnanya hitam. Kemudian di gelas kedua ada yang isinya adalah air yang bening dan seperti air putih. Gelas pertama diisi dengan gelas kedua. Artinya gelas yang hitam tadi, yang berisikan separuh air yang hitam tadi, ditambahin air yang murni yang masih putih. Kemudian berangsur-angsur warna hitam itu menjadi pudar dan menjadi bening. Itu yang namanya pengudusan, Bapak Ibu Saudara. Orang berpikir begini, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa kudus? Manusia berpikir caranya dia mencapai Tuhan dengan beribadahlah, dengan berbuat baiklah, dengan berbuat yang tidak aneh-aneh. Tetapi tetap saja sebuah dosa di dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi hitam. Dan gelas tadi yang kedua yang saya katakan, gelas yang putih murni dan tidak bercacat tadi adalah Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kalau kita belajar bagaimana kehidupan Yesus itu mengubahkan kita, gelas yang pertama tadi, gelas yang hitam itu adalah kita yang berdosa. Dan saat Yesus masuk dalam kehidupan kita, menebus dosa kita, maka kita akan berangsur-angsur dipulihkan, dimurnikan menjadi sama seperti Kristus. Nah, Roma pasal 6 ayat 23 dituliskan demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Orang yang hitam,
yang gak kenal Tuhan Yesus, yang gak mungkin dia merubah hidupnya menjadi putih, upahnya ya adalah neraka kekekalan. Tetapi orang yang menerima karunia Allah, yaitu hidup Yesus Kristus yang ada di dalam kita, upahnya adalah sukacita kekal, yaitu surga. Apakah orang yang setelah dia terima Yesus kemudian berubah dari hitam lalu menjadi putih begitu saja? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah katakan, tubuh daging kita itu adalah tubuh yang lemah. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa daging itu lemah dan roh itu kuat. Sehingga dalam kehidupan kita boleh belajar bagaimana yang namanya pengudusan itu adalah kita mengenal Tuhan kita yang mengampuni setiap saat kita ini minta ampun kepadanya. Tapi ada firman Tuhan katakan, jangan pakai kasih karunia sebagai legalisasi dosa. Dosa ya dosa, teguran harus ada. Tetapi pertobatan tiap hari itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat sebuah ingatan di memori saya. Waktu itu kakak saya habis dibaptis, kakak saya bernama Jimmy. Dia dibaptis kira-kira SMA atau SMP kelas 3 begitu. Pada waktu setelah dibaptis, dia udah siapkan celananya hitam, kain. Itu anak masih remaja udah pakai kain hitam, bajunya putih polos. Nah, pada waktu naik mobil, saya kan masih anak-anak, selisih saya sama kakak saya sekitar 6,5 sampai 7 tahun. Nah, pada waktu naik di mobil ini saya makan es krim. Nggak sengaja es krim saya kena baju kakak saya yang putih tadi. Ada corengan. Saya teringat itu saat saya bawakan ini. Kita waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini secara langsung diubahkan gitu aja. Jadi putih bersih. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, kita sering jatuh dalam dosa. Kita sering melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan itu membuat baju kita, kekudusan kita dari Tuhan, seringkali tercoreng oleh perbuatan kita. Bagaimana caranya membuat baju kita ini yang dikatakan dalam Alkitab merah seperti kesumba, warna dosa menjadi putih seperti bulu domba? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan. Banyak orang ke gereja, dia pikir begini, pertobatan tuh sekali seumur hidup, Tuhan tebus kita dari dosa hitam menjadi putih. Ya, kalau mati saat itu pasti putih. Tapi kan kita masih berjalan seiring waktu melakukan perbuatan. Namanya manusia, Bapak Ibu Saudara. Kemarin ngobrol sama salah satu pelayan di gereja, dia bilang gini, Pak, hamba Tuhan tuh kayaknya gak punya salah ya. Wih, bukannya gak punya salah, gak kelihatan salahnya. Kadangkala kita diem aja, cuma pakai pakaian, mungkin celananya pendek. Ih, hamba Tuhan kok pakai celana pendek, berdosa. Kemudian pakai celana jeans. Ih, hamba Tuhan kok pakai jeans. Okultisme. Mungkin kayak gitu. Hanya gara-gara pakaian aja kita bisa dicap berdosa dan enggak. Berdosa atau enggak, itu yang ngecap Tuhan. Saat orang dalam kehidupannya enggak bertobat, itu yang namanya dosa. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang di sini bilang, oh saya enggak berdosa Pak? Kita semua berdosa. Orang yang berdosa melakukan terus-menerus dosanya adalah hamba dosa. Bagaimana caranya dalam kehidupan jasmani kita ini kita bisa menjadi orang hamba kebenaran?
adalah demikian. Meskipun kita terjebak dalam tubuh jasmani, tapi cara kita bertindak, berpikir dalam keseharian kita menunjukkan kepada siapa kita mengabdi. Paulus, Petrus, Yohanes, Lukas, Matius, Andreas, Filipus, Bartolomeus, dan semua murid Yesus dan pahlawan-pahlawan iman nggak lepas dari dosa. Demikian juga kita. Tetapi mengapa mereka dikatakan pahlawan iman? Karena dalam kehidupan mereka, pertobatan ada dalam kehidupan mereka. Mari kita Bapak Ibu Saudara warnai kehidupan kita menjadi hamba kebenaran. Setiap kehidupan kita yang tidak berkenan dalam Tuhan, kita koreksi sehingga Tuhan memurnikan kita makin hari makin sama seperti Dia. Mari kita mengabdi dalam kehidupan kita menjadi sama seperti Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Roh Kudus, selidiki kami, ubah hati kami, tegur kami. Dalam kehidupan ini seringkali kami menjadi orang yang egois. Kami gak memperhatikan orang sekitar kami. Seringkali kami terjebak dalam kesombongan, dalam hawa nafsu, dalam keserakahan, dalam apapun yang kami pikirkan tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami, apapun itu Tuhan. Dosa tetaplah dosa, tetapi kasih karunia-Mu mengubahkan kami untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan naikkan sebuah pujian. Biarlah Engkau yang mengurapi kami menjadi anak-Mu yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama bersyukur atas berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Tuhan boleh curahkan dalam hidup kita. Dan mengucapkan terima kasih dan syukur. Berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanam memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkanku ke atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkanku ke atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima doa berkat. Haleluya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, kasih-Mu boleh ada dalam kehidupan kami selalu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani di dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal.
Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali, dan sampai selama-lamanya kita memperoleh kasih anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah sudah selesai, dan biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita siapkan kehidupan kita menjadi hamba kebenaran yang mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.